Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Siti Retna. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler B. Saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh, macam-macam toharoh, ruang lingkup toharoh, dan dasar-dasar hukumnya. Toharoh secara bahasa berarti bersuci. Toharoh secara istilah bisa diartikan sebagai kegiatan bersuci dan membersihkan. Bisa disimpulkan bahwa toharoh bentuk kesucian dari kebersihan secara ritual yang berdasarkan ketentuan resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawa oleh Rasulullah secara sah. Toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh hadas. Toharoh dari hadas ini disebut dengan istilah toharoh hukmi. Toharoh hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Toharoh secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik. Contohnya, orang yang tertidur batal wudunya. Boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya, namun dia wajib bertoharoh ulang dengan cara berwudu bila ingin melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lainnya. Jadi, toharoh hukmi adalah kesucian secara ritual, di mana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ibadah. Toharoh hukmi didapat dengan cara berwudu atau mandi janabah. Yang kedua, toharoh najis. Toharoh dari najis ini disebut dengan istilah toharoh hakiki. Toharoh secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharoh hakiki adalah terbebasnya seorang dari najis. Contohnya, seorang yang salat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing tidak sah sholatnya karena tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Jadi harus menghilangkan najis yang menempel baik pada badan, pakaian, atau tempat untuk melakukan ibadah. Macam-macam toharoh ada dua. Yang pertama, toharoh manawiyah. Toharoh manawiyah yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toharoh ini bisa dikatakan sebagai toharoh yang paling utama dibandingkan toharoh yang kedua, nanti saya akan bahas. Karena toharoh yang kedua yaitu toharoh nisayah tidak bisa dilaksanakan jika hati kita belum suci. Karena itulah sebagian seorang muslim kita harus mensucikan diri dan jiwa dan perbuatan syirik dan munafik pun dari kegiatan maksiat seperti dengki, sombong, dendam, benci, riya, dan lain-lain. Yang kedua, toharoh nisiyah. Toharoh nisiyah atau toharoh badan dan jasmani merupakan toharoh yang mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, serta najis dan segala jenis kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil harus berwudu, dan untuk menghilangkan hadas besar kita harus mandi wajib. Namun apabila dalam kondisi tidak ada air, maka kita diperbolehkan melakukan tayamum dengan tanah atau debu. Dalil tentang toharoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Rasulullah SAW juga bersabda,
La yuqbalullahi sholata bighairi tohar. Artinya artinya Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Ruang lingkup toharoh meliputi definisi dan hukum toharoh, pembahasan tentang air, pembahasan tentang najis, pembahasan tentang buang air kecil dan buang air besar, dan bejana. Sedangkan wudhu, tayamum, dan mandi, meskipun ketiganya dibahas secara terpisah, pada hakikatnya juga merupakan ruang lingkup toharoh. Dalam fikih manhaji, ruang lingkup pembahasan toharoh meliputi 11 bab, yaitu keharusan bersuci, bersuci dengan air, wadah air, bersuci dari najis, adab istinja, bersuci, dan hadas, tata cara wudhu, menyapu, khuf, pembalut dan perban, hukum dan ragam mandi dan tayamum. Sedangkan dalam fikih sunnah, pembahasan toharoh dibuat dalam bab-bab terpisah, yakni toharoh, wudhu, menyapu sepatu, mandi, tayamum, dan menyapu pembalut. Dasar-dasar hukum toharoh dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang syariatnya toharoh dalam Islam adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dari Al-Maidah ayat 6. Ayat di atas dipandang sebagai dalil yang paling mewakili untuk membahas seputar toharoh. Hal ini disebabkan karena kandungan ayat ini memuat 3 persoalan yang termasuk masalah toharoh, yaitu wudhu, mandi, janabah, dan tayamum. Demikian sedikit penjabaran saya tentang toharoh. Masih banyak kekurangannya, dan mohon maaf atas kekurangan tersebut dan salah tersebut, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.